Berada di puncak tangga popularitas, Amanda Manopo membuat pernyataan mengejutkan. Sebab tiba-tiba ia membuat postingan yang menggegerkan netizen. Dengan kalimat pendek dan lugas, Manda menuliskan kata perpisahan dengan sosial media. Dalam tulisannya, ia mengaku sudah menghapus aplikasi sosmed sambil mengucapkan selamat tinggal. Sebelum postingan pamit dari medsos, Amanda Manopo juga pernah mengunggah curhatannya tentang pekerjaan. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi dengan Amanda? Mungkinkah ia sedang jenuh? Jika benar Amanda Manopo pensiun dari sosmed, kemudian jenuh dengan pekerjaannya sebagai artis, mungkin sikapnya akhir-akhir ini yang serius membangun bisnisnya menjadi beralasan. Bersama sang kakak ia melebarkan sayap di banyak lini bisnis sehingga barangkali tidak khawatir andai tidak syuting lagi. Lantas benarkah sudah sejak belia Amanda memang sudah gemar berbisnis? Dan di tengah popularitasnya yang digenggam Amanda, nampaknya ada sisi yang kosong di hatinya karena hingga saat ini ia masih menjomblo. Sejak putus dengan Billy Syahputra, memang belum terlihat ada pria yang mengisi hatinya. Itu terasa kontras dengan Billy yang bahkan dikabarkan sedang dekat dengan dua wanita cantik sekaligus. Seperti apa kedekatan Billy dengan Memes Prameswari dan Mahalini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Amanda Manopo adalah meteor yang mengejutkan di panggung sinetron. Kini, sinetronnya sedang berada di puncak pencapaian sehingga popularitas Amanda ikut berkibar. Di sosial media, ia juga termasuk artis dengan pengikut yang sangat banyak. Sebab penggemarnya juga tidak sedikit. Apalagi sekarang ini perannya sebagai Andin dalam Ikatan Cinta tengah menjadi idola para penikmat sinetron. Tapi di tengah ketenaran serta puncak pencapaian, Amanda Manopo mengumumkan mundur dari sosial media. Goodbye Instagram, saya sudah menghapus aplikasi itu. Sampai bertemu kembali. Selanjutnya, Amanda juga menulis, sudah cukup main Twitternya. Goodbye Twitter, see you soon. Tanpa diketahui penyebabnya, Manda menulis kalimat perpisahan dengan bahasa yang terasa misterius. Seperti ada sesuatu di balik keputusannya pensiun dari sosmed. Lantas, ada apa dengan Amanda? Mungkinkah ini bagian dari strategi tertentu? Atau ia akan menghilang sementara untuk kemudian muncul dengan sesuatu yang baru? Pengen manjain netizen, tapi mungkin nanti kedepannya coba untuk dikurang-kurangin sih. Akunya pun juga nggak mau kayak gini terus gitu. Aku pengen punya private life. Aku nggak pernah dengerin komen, nggak pernah mau ngeliat sesuatu yang bikin aku kesel. Aku mencoba untuk menjauh dari itu sih gitu. Yang penting aku cukup tahu, habis itu aku nggak akan lanjutin lagi. Ini saya tidak tahu apakah ini bagian dari skenario dia menghilangkan diri, nanti muncul lagi dengan karakter yang berbeda. Nah inilah yang susah kita lihat ya, dan menghapus perilaku ini ketika yang muncul ini kebetulan adalah mereka yang datang dari industri seni peran. Kita juga nggak tahu nih apakah ini bagian dari acting, apakah ini bagian sesungguhnya dan sebagainya. Namun yang saya katakan kembali ya, kalau yang bersangkutan memang memilih untuk meninggalkan media sosial, saya rasa juga dampaknya tidak akan signifikan bagi yang bersangkutan, bahkan mungkin bisa lebih positif ya, ini perkembangan dirinya.
Mungkin dia bisa sekolah lagi ya, atau dia akan menuntut ilmu di negara orang ya, atau mungkin yang bersangkutan akan menikah lagi, kita nggak tahu. Keputusan Amanda Manopo mundur dari medsos memang terasa penuh tanda tanya. Apalagi di tengah puncak popularitasnya yang tidak semua selebriti bisa mencapainya. Tapi postingan pamit dari sosial media sesungguhnya bukan sesuatu yang baru bagi Amanda. Ia memang sering membuat postingan yang mengejutkan. Sebelumnya, wanita kelahiran 6 Desember 1999 itu juga curhat tentang pekerjaannya. Ia seperti sedang kecewa pada sesuatu, entah apa, sehingga mengunggah soal yang tak terduga di seputar pekerjaannya sebagai penggiat seni peran. Ya mungkin pengen terlihat lebih natural dan atau enggak ya akunya juga kadang-kadang yang terlalu cuek mungkin ya. Aku nggak mau terlihat fake di depan sosial media atau apa, aku pengen jadi diri aku sendiri. Aku pengen orang-orang mencintai aku karena aku mencintai diri aku. Kemungkinan ada titik jenuh. Kedua juga bagian dari skenario seni perannya ya. Mungkin bahkan juga ada penyebab lain. Ya, penyebab lain mungkin ya ada hujatan dari netizen ya, penggemar dia. Mungkin di kalangan followernya juga sudah mulai mengalami kejenuhan mendengar begitu terus sih kok isinya monoton gitu ya, monoton seperti itu. Bisa ada kemungkinan itu yang saya lihat. Mungkin dia ada sesuatu yang ingin lakukan, misalnya dia udah jenuh dengan industri seni peran, dia ingin sekolah lagi ya, atau dia ingin melakukan sesuatu yang lebih positif, kita nggak tahu. Tapi yang tahu hanya yang bersangkutan. Setiap manusia itu selalu berusaha mencari kondisi yang nyaman buat dirinya. Nah, ketika mengalami sebuah peristiwa, baik itu kebahagiaan, kesedihan, kehilangan, bahkan perasaan marah, setiap orang itu sebenarnya ingin melampiaskan karena dia ingin mencapai situasi yang nyaman, equilibrium tadi. Nah, persoalannya medianya apa? Nah, kita kembali ke zaman ini, era. Di era sekarang memang yang paling memudahkan, paling cepat, dan yang paling akrab dengan kehidupan kita sehari-hari adalah era media sosial. Beda ya kalau kita mundur misalnya 15 atau 20 tahun lalu yang masih belum berkenalan dengan media sosial. Jadi ketika era media sosial itu memperkenalkan mudahnya seseorang untuk dilihat, dikenal oleh banyak orang, dan ternyata ketika orang memahami masalahnya itu dianggap memberikan perhatian. Nah, ketika media sosial memberikan kemudahan dan kecepatan inilah yang dianggap paling nyaman, paling tepat saat ini bagi orang tersebut untuk mengekspresikan itu. Di tengah banyak pencapaian, Amanda Manopo memutuskan mundur dari sosial media. Padahal publik figur lain justru sedang gandrung dengan medsos, termasuk untuk kepentingan bisnisnya. Tapi benarkah dalam soal bisnis, Amanda sudah mempersiapkan masa depannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Menjadi artis dengan puncak popularitas rupanya tidak membuat Amanda Manopo terlena. Ia tak terbuai pada pujian sebagai artis papan atas, dengan kualitas akting bagus sehingga sinetron yang dibintanginya berada di peringkat 1. Amanda tahu bahwa popularitasnya tidak abadi, jadi harus mempersiapkan diri sedini mungkin. Maka itulah yang dilakukan. Ia membangun sederet bisnis yang akan menopang masa depannya. Lantas seperti apa Amanda membagi waktunya untuk banyak aktivitas yang menguras isi kepala dan tenaga itu?
jujur capek karena maksudnya umur baru 21 tahun, terus yang capeknya tuh pasti dianggap remeh itu juga udah hal yang biasa sih. Tapi kan dari dulu kan emang saya kan udah mulai bisnis, jadi ya aku mau bersaing dengan apa yang saat ini juga lagi banyak kan. Produk-produk kecantikan kan gak cuma satu, banyak sih. Jadi ya kita mau buktiin kalau misalkan kita bisa ngeluarin sesuatu hal yang baru lagi nih, apalagi yang berbau snail dan lain-lain. Kita mencoba untuk ngasih yang terbaik juga kepada masyarakat gitu, tanpa harus ada bahan-bahan yang kimia dan lain-lain. Enggak juga sih, maksudnya bukan dibilang kayak aji mumpung tuh juga enggak, cuma kebetulan aja produknya juga launching di saat lagi kayak gini. Dan aku nggak pernah ngerasa yang lagi sinetron lagi nomor 1, Amanda lagi di atas sih, nggak pernah sih. Menggeluti bisnis sesungguhnya bukan hal baru bagi Amanda Manopo. Ia bahkan sudah berkenalan dengan dunia usaha sejak usianya masih belasan. Amanda juga akrab dengan urusan jual beli karena sering terlihat menjual barang-barang pribadinya yang sudah tidak terpakai. Meski lebih banyak untuk kepentingan amal. Namun demikian, meski sudah memiliki pengalaman bisnis sejak belia, Amanda tidak bisa mengerjakan semuanya seorang diri. Itu yang membuatnya sangat mengandalkan peran sang kakak dalam menjalankan roda bisnisnya. Kita tahu Manda juga dari waktu masih umur belasan juga dia suka dengan hal-hal yang mungkin jual something, bikin sesuatu gitu. Dia emang punya banyak ide di dalam pikirannya dia gitu ya. Makin kesini dia udah kelihatan gitu, selain dia punya talenta di bidang entertainment, ternyata dia juga suka dengan bisnis. Tentunya ada partner saya, terus ada kakak saya sendiri yang mengatur semuanya, karena saya cuma bisa kasih kepercayaan sama kakak sendiri. Jadi ya semuanya dia atur untuk ketemu ini, untuk ngecek pabrik dan lain-lain segala macam. Jadi ini bisnis yang bermula dari nol. Kita udah masih nyewa kantor, semoga nanti bisa beli kantor yang sangat besar, pabrik sendiri, doain aja ya. Popularitas dan bisnis yang terus berkembang adalah dua pencapaian utama Amanda Manopo. Sementara itu, dalam urusan asmara, ia tak terlalu beruntung. Sejak putus dengan Billy Syahputra, ia bahkan belum terlihat memiliki kekasih baru. Itu berbeda dengan Billy yang bahkan dikabarkan sedang dekat dengan dua gadis cantik sekaligus. Siapakah mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk urusan bisnis dan akting, Amanda Manopo memang sedang berada di puncak pencapaian. Bisnis yang dijalankan bersama kakaknya kini terus berkembang. Sementara kualitas aktingnya juga bertambah menarik sehingga membawa sinetronnya menduduki posisi sebagai nomor 1. Tapi dalam soal asmara, Amanda justru seperti tak seberuntung karirnya. Sejak putus dengan Billy Syahputra, ia bahkan masih betah menyendiri. Hingga saat ini memang belum terlihat ada pria yang mengisi relung hatinya. Kesibukannya di lokasi syuting yang nyaris menyita seluruh waktunya sering menjadi alibi sehingga bertahan menjadi jomblo. Masalah itu hubungan aku sama dia pasti udah pada tahu lah. Dan ya yang namanya jodoh kan ya itu udah diatur sama yang di atas. Jadi aku nggak pernah mencampuri urusan tentang hubungannya dia. Kalau misalnya dia bilang gimana ya udah terima aja. Aku juga bingung.
ya emang ya udah terima aja sih. Mau orang bilang pro kontra kita tetap terima sih. Pastinya doanya kalaupun one day setelah dipertemukan Tuhan dengan pasangan yang terbaik dari Tuhan, ya pastinya maunya yang terbaik ya gitu. Ya udah nggak usah lama-lama lah. Bagai kontras yang jelas, Billy Syahputra terlihat sudah meninggalkan kegalauannya karena putus cinta dengan Amanda. Billy bukan hanya sudah move on, tapi malah sudah kembali dikelilingi banyak wanita cantik. Saat ini, ia bahkan dikabarkan sedang dekat dengan 2 gadis sekaligus. Seperti diketahui publik, selain memiliki kedekatan dengan Memes Prameswari, Billy juga sedang dikabarkan dekat dengan Mahalini. Belum lama ini, Billy tampak berlibur bersama di Bali. Meski Memes mengaku karena sedang ada pekerjaan. Kalau kedekatan ya deket sama Memes. Sekarang kan gue juga baru juga kenal sama Memes baru beberapa bulan. Tapi banyak orang-orang yang atau bisa dibilang netizennya yang mendoakan yang baik-baik gitu loh buat gue sama Memes. Ya nggak apa-apa kalau doain yang baik-baik, alhamdulillah bersyukur. Dan Memes juga support gue juga support Memes. Kemarin tuh kita tuh ya kerja sambil liburan sih. Kemarin emang di Bali kita full konten, kita full kerja memang ya. Bukan karena liburannya kayak 30% aja, 70%-nya kerja. Jadi pastinya sama dia juga. Iya betul, pas hari 3 malam. Kita kemarin ke Ubud, kita ke Canggu, kita juga main water sports di Nusa Dua. Pokoknya kontennya seru-seru banget, ada main jet ski, ada nge-review resort yang bagus-bagus. Seru banget. Ya seperti biasanya kita memang berteman baik dan namanya kerja harus secara profesional, jadi ya pasti sih, tapi itu terserah dari teman semuanya. Kalau kita mah waktunya bekerja. Waduh, bahasannya gitu enggak lah, sama Kak Billy kita teman baik kita. Enggak, itu tuh Kak Billy emang suka bercanda aja sama aku. Oh itu dia ke rumah aku mau main doang. Terus sebenarnya awalnya aku juga nggak tahu, tiba-tiba Kak Billy jemput di airport, itu aku juga nggak tahu. Terus tiba-tiba mungkin dia ngomong sama mama kali, bukan sama aku. Terus mama juga ngasih tahu tuh telat gitu, nanti Kak Billy jemput ya. Hah? Aku kan kaget, aku taunya emang dari kantor, yang mobil kantor gitu kan jemput. Taunya Kak Billy, terus mama baru bilang waktu aku mau take off gitu. Terus ya udah aku kaget, terus tiba-tiba dia yang jemput. Oh ya udah, aku kan as a friend ya, sebagai temen yang kayak ya udah, aku kan orangnya juga kalau mau temenan sama aku ya udah temenan aja gitu. Terus dia kayak yang mau mampir ke rumah, ya udah mampir aja nggak apa-apa gitu. Baik, terus kakak Ebel banget. Kakak Ebel tuh maksudnya kayak ya kakak Ebel sosok kakak lah ya. Ya kayak sosok kakak lah gitu. Iya, kalian kan orang TV lah, lebih tahu lah. Semua berteman lah gitu. Kalau misalkan ada berita-berita di luar sana yang tentang gua gimana ya udahlah, terserah kalian mau bilang seperti apa. Ya ampun, ya udahlah. Enggak lah. Jadi gimana ya? Temen lah, teman. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.